berutang banyak sama orang Minang ini. Negara kita juga berutang banyak, sejarah diplomasi kita juga. Kalau kita runtut founding father kita banyak sekali yang dari Minang, luar biasa. Jadi Bapak Dubes, ini mungkin perkenalan kita malam hari ini. Ini Pak Effendi nanti akan memperkenalkan apa itu IKM, karena IKM ini salah satu organisasi yang salah satu yang paling tua di Qatar. Bahkan kalau dirunut dari asal mulanya, tadi ada cerita asal mulanya itu sebenarnya dari ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu itu ngumpul-ngumpul, kemudian arisan gitu ya. Dan akhirnya lama-lama bapak-bapaknya yang ikut dan terbentuklah IKM ini. Dan itu saya kira bukan cuma di keluarga Minang ya, ada namanya Perhimpunan Tiang Jawi juga, orang Jawa tuh. Itu bermula dari ibu-ibu juga. Jadi banyaklah yang organisasi yang dimulai justru dari peranan ibu-ibu ini. Jadi mungkin kita akan mulai saja acara silaturahmi kita. Mungkin untuk awalan boleh kami minta Pak Effendi untuk memperkenalkan IKM, nanti kemudian dilanjutkan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai atas nama pengurus IKM mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Duta Besar Pak Ridwan Hasan sama Ibu dan sama staf telah memberi kesempatan kepada IKM untuk bersilaturahim dan juga memperkenalkan IKM. Saya atas nama pengurus mengucapkan kepada Pak Ridwan dan Ibu dan keluarga selamat datang di Qatar. Itu aja dari saya, Pak. Pengenalan IKM dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Devi Taslim, Pak. Iya, Pak. Saya kerja di Uridu Group, Pak. Jadi Uridu Group ini ada holding company. Salah satunya kita punya subsidiari Indonesia Indosat Uridu. Yeah. Ya. Nah, Uridu Group sendiri ini adalah anak perusahaan dari Qatar Investment Authority. Kebetulan saya bertanggung jawab di bidang keuangan dan pajak. Ya. Jadi saya sudah 11 tahun di sini dan ada kalau Minang saya dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya perkenalkan lagi Pak Dubes. Yeah. Nama Sahrial, bekerja di Qatar Gas. Ini tahun ke-14 di Qatar. Kebetulan saya kesini juga membawa istri saya Pak. Ini yang baru buka masker. Orang yang juga belajar bahasa Minang Pak. Karena memang bukan orang Minang Pak. Dari mana Ibu? Dari Sunda. Dia terpaksa belajar bahasa Minang, takut ditipu aja Pak. Belajar di Tanah Abang. Biar bagi diskon Pak. Ibu-ibu. Ya, sekali lagi kami mengucapkan mewakili pribadi dan keluarga selamat datang kepada Pak Resi dan keluarga. Semoga sukses dalam mengemban amanah dari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Mungkin secara wajah udah pernah ketemu. Iya. Nama saya Teguh Eka Prakasya. Saya kerja di Qatar Gas Not. Saya join di Qatar Gas semenjak tahun 2008. Ya. Terus kebetulan saya bukan asli Minang. Cuma istri saya, coba berdiri mana? Di sini ketuker masalahnya. Istri saya itu namanya Noni, beliau yang asli Minang. Jadi ya kalau orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Pak. Bekerja di Qatar Gas sama dengan Pak Sahrial, Pak Teguh. Alhamdulillah sudah masuk tahun ke-7. Datang bersama istri dan anak. Di sini dari tahun 2008 awal, hampir 13 tahun. Datang sama istri. Saya juga orang Padang. Orang Padang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex Hanif Isna. Biasanya memang Alex Hanif Pak. Biasanya memang ada sebagian orang Minang tuh yang namanya campur-campuran. Iya, betul, Pak. Yang namanya John, Andy, Edward itu teman saya banyak sekali. Jadi saya salah satu contoh barangannya. Yang namanya ada kombinasi aneh-aneh kayak gini. Asli Minang, orang tua dua-dua dari Batu Sangkar.
memang dulu saya tidak lahir di sana, lahir di Jakarta, tapi besarnya di Riau. Tapi sempatlah sekolah di Padang, jadi bisa fine tune lah bahasa Minangnya, jadi lancar alhamdulillah. Saya di sini kerja di Qatar Petroleum baru 3 bulan dan 17 tahun, Pak. Begitu nyampe di sini anak saya yang kelima lahir. Jadi alhamdulillah kami dianugerahi 5 anak laki-laki. Mungkin anak istri saya bisa dilihat dulu, Pak. Dan juga bukan orang Minang, jadi saya menyelamatkan aset juga, Pak. Biasa dari daerah lain. Saya di sini kerja di Qatar Petroleum itu memang untuk di bagian North Field Development, itu yang kalau Bapak tahu tentang lapangan gas yang terbesar di dunia kan ada di Qatar ya. Jadi kita ini berperan sebagai seperti SKK migasnya, Pak. Jadi yang mengatur semua pengembangan reservoir North Field, yang situ ada Qatar Gas, dulu ada Rasgas, ada Dolphin, ada Shell GTL, ada Barzan sekarang. Jadi kebetulan juga sama teman-teman di sini kita juga membentuk organisasi IADMI. Saya juga di sini aktif dengan teman-teman kami tidak terlalu sering karena memang kebanyakan di Alkor ini rekan-rekan pengurus. Jadi memang kalau ada pertemuan ya sekali berapa bulan lah ke sana ya, ketika sebelum lockdown dulu. Nah, di sini juga sebagian dari kita juga ada mengelola semacam kegiatan pendidikan anak-anak. Mungkin pernah ada yang memberitahu tentang Kaifa, barangkali ke Pak Andoko pernah cerita. Ya mungkin nanti juga kami minta waktu juga barangkali Pak untuk memperkenalkan diri nanti untuk kegiatan Kaifa itu. Sekali lagi saya juga seperti teman-teman yang lain mengucapkan selamat datang kepada Pak Ridwan dan Ibu beserta keluarga di Qatar. Mudah-mudahan semua program-program yang memang dicanangkan terkait dengan pembinaan masyarakat bisa terselenggara dengan baik, insya Allah. Sukses dalam menjalankan tugas, Pak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti kami semua bisa ikut membantu sekiranya memang ada diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini meneruskan usaha restoran Minang. Restoran Minang. Ya. Nah kebetulan 2 bulan yang lalu itu lokasi kami itu di demolis. Ya. Sementara ini saya buka di rumah saja dulu. Insya Allah tahun depan. Kita nantikan. Salam. Suami saya karena memperkenalkan IKM jadi lupa memperkenalkan diri. Urusan ini. Ya, karena suami saya di sini 12 tahun, ya saya tukang ambulan dari itu aja kebetulan kami juga saya dan kami juga sama Yanti juga dekat rumah lah, sama almarhum bapaknya Hilda juga itu pemain saya harapannya. Ya, nama saya Sri Utang. Jadi saya Putri Minang kelahiran Jakarta. Jadi namanya yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes atas semuanya. Perkenalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya anggota baru di keluarga Minang di Qatar. Kebetulan baru sampai di Qatar bulan Agustus yang lalu. Saya sekarang hari ini datang bersama Mama. Kami asalnya Batu Sangkar, tapi kampungnya di Tanjung Sungayan. Kalau Papa sekampung sama istri di Lintau, di Lintau. Kebetulan di sini juga kami ada suami dan 1 anak. Mohon izin hari ini tidak bisa bergabung karena gantian mengasuh, Pak. Nah, terkait untuk di KBRI saya sendiri di bagian konsuler, protokol dan konsuler yang memang bertanggung jawab untuk urusan pendataan WNI yang memang diamanahkan kepada KBRI Doha untuk sebagai pilot project hingga akhir tahun ini 2020. Jadi dari November ke Desember 2020 KBRI Doha dapat amanat untuk jadi salah satu dari 15 perwakilan RI di luar negeri untuk kegiatan pendataan WNI. Sejauh ini udah 1.200 yang ada data yang terverifikasi di kita.
mungkin nanti minta kesediaan udah uni-uni bapak ibu-ibu untuk mengisi juga melalui portal Pengunjung WNI. Mungkin dibikin Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti bisa kita ngobrol waktu acara santainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jumadi Jamain, kelahiran Palembang, asli Minang. Ayah suku Koto, ibu suku Sumangge. Asli Manado, Manado Tapian, Danau. Gua tinggal Langsung aja. Saya ikut Pak Dubes Kebebasan itu insya Allah hampir 8 tahun sejak 2013. Alhamdulillah sampai sekarang ikut juga beliau. Ya, insya Allah. Itu aja. Saya kira itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Sampai di sana makan nasi jorana. Betapa senang rasa di hati. Malam ini ketemu ikatan keluarga ini. Jadi kalau ditanya Pak Ridwan orang mana, saya kan selalu bilang kamu orang awal. Untuk pertanyaan pertama pasti lulus. Pertanyaan kedua pun insya Allah masih lulus. Di mana kamu punya? Di tinggi. Jar lagi saya, masih lulus saya. Tingginya di mana dia? Sampai angket. Karena memang ada ikatan emosional ya. Ada ikatan emosional dan kedekatan saya dengan warga Minang. Mbak ajar itunya. Karena saya memang dari kecil itu orang tua saya itu kan pedagang. Jadi Karajo Manggale gadang di pasar Nambah Siling Palembang. Jadi memang interaksi kita dengan orang Minang sangat tinggi. Bahkan beberapa keluarga kami pun sudah juga menikah sama orang-orang Padang, ya, orang-orang Minang ya. Dan maksud Jumadi ini sebetulnya setengahnya hukuman buat saya. Jadi dia berani menikah dengan 2 kali sepupu saya gitu kan. Oleh karena itu dia ikut saya sekarang. Jadi istrinya masih keluarga kami. Kemudian di sebelah saya ini ada Cik Mas nih. Cik Mas namanya Ummu Aiman. Saudaranya namanya Badia. Suaminya Badia pun orang awam. Ya. Jadi selalu dalam keluarga kami ramai orang awam. Banyak sekali gitu ya. Jadi tidak asing. Tidak cuma sekedar kita kenal dengan rendang saja, tapi kita kenal dengan orangnya ya, yang masak rendang ya. Saya di sini ada istri saya, Lita Kadatim. Lita aslinya Jawa dan Sunda campuran. Kalau saya Palembang campur Arab. Anak saya Muhammad Bidat Hasan. Ini adalah yang pertama yang telah lulus dari S1 dari Fakultas Teknik UI jurusan Metalurgi. Ingin melanjutkan sekolah sebetulnya, barangkali bisa tukar pikiran nanti ya. Jadi suasana COVID segala macam ini tidak mudah, sementara menunggu di sini sambil mencari kemungkinan S2. Kemudian ada Izata dan Izati. Ini Izata Fitra dan ini Izati Fitri, ini kembar, umurnya 19 tahun. Sebentar lagi akan 20 ya, akan 20. Kapan ulang tahunnya nak? Tanggal 28 Desember. Ya, sebentar lagi ya. Ulang tahun ya, alhamdulillah. Jadi memang betul apa yang dibilang oleh Pak Ali tadi. Kalau kita berbicara tentang orang-orang dari ranah Minang, itu memang adalah orang-orang yang pelopor dalam hal kehidupan kebangsaan kita. Kita tahulah nama-nama besar ya, nggak usah disebutkan satu persatu, kita akan selesai malam ini. Sebut dulu ya. Oke, terima kasih.
Ya.